selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu KPM yang sudah hadir pada saat ini. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih buat Bapak-bapak, Ibu-ibu KPM yang sudah menyediakan waktunya dan meringankan langkahnya untuk dapat menghadiri pertemuan kita kali ini bersama dengan KPM-KPM lainnya. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, Bapak-bapak maupun Ibu-ibu KPM yang hadir pada kali ini, masih ingat tidak dengan pertemuan kita yang sebelumnya? Materi yang telah kita sampaikan, yang telah kita pelajari bersama-sama di pertemuan sebelumnya. Ibu Sri? Oh iya, masih ingat ya. Benar sekali Ibu bahwa pertemuan sebelumnya kita membahas modul 7, lebih tepatnya di sesi 12, yaitu mengenai pemanfaatan penggunaan jamban sehat. Benar sekali. Selanjutnya, dalam pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam modul 8. Dalam modul 8 ini kita akan membahas mengenai mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting, atau yang biasa disingkat dengan 3JP. Di mana di dalam modul 8 ini juga kita akan mempelajari 3 sesi yang terdiri dari sesi 13, 14, dan 15. Oke, setelah itu kita akan masuk ke dalam pembahasan kita kali ini. Kita akan membahas mengenai pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan sesi 13, apakah ibu-ibu maupun bapak-bapak KPM yang hadir pada saat ini membawa tabel janji diri? Itu yang kemarin yang sudah Bapak Ibu buat mengenai komitmen. Atas tabel janji diri ini, apakah sudah dilaksanakan oleh ibu-ibu semua? Apa kira-kira yang menjadi kendala ibu-ibu maupun bapak-bapak dalam melaksanakan komitmen yang ada di dalam tabel janji diri itu? Oh ya, benar sekali. Tidak semudah itu memang untuk merubah kebiasaan atau kegiatan yang sudah sering dan berulang-ulang kita lakukan. Tapi untuk memperbaiki diri, makanya kita membuat tabel janji diri agar kita mampu memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Jadi harus selalu dicoba ya ibu-ibu ya, ya bapak-bapak ya. Tetap berusaha sedikit demi sedikit, pasti hasilnya akan lebih baik. Tapi ini kayaknya agak sedikit ngantuk nih ibu-ibu. Coba kita kasih yel-yel ya sekali ya. Nanti ketika saya bilang anak sehat, stunting, no. Gitu ya jawabnya ya. Oke, kita mulai ya Bu Ibu ya. Anak sehat, stunting, no. Benar sekali. Itu menjadi penyemangat kita Ibu-ibu dalam materi kita ini. Oke Bu Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemetaan kemampuan diri dan keluarga, yaitu kemampuan diri dan keluarga inti. Ya Bu ya, yang berasal dari dalam keluarga kita atau keluarga kandung, yang belum bisa ibu manfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Pada saat ini kita akan coba bermain dengan pembagian kelompok. Kita akan bagi ke dalam 3 kelompok. Di situ kita akan saling berdiskusi dengan kelompok kita masing-masing. Coba dulu ibu-ibu dibagi kelompoknya. Setelah ibu-ibu ini udah 3 kelompok ya ibu-ibu ya. Oke, sekarang ibu-ibu akan saya ajak untuk berdiskusi untuk membahas mengenai modul kita kali ini. Oke, ibu-ibu, sekarang saya ajak untuk menuliskan di kertas plano yang ada sama orang ibu-ibu sekarang untuk didiskusikan apa-apa saja yang termasuk dalam kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk pencegahan stunting. Jawaban dari ibu-ibu, hasil dari perdiskusian ibu-ibu sungguh sangat tepat sekali. Potensi adalah kemampuan yang belum terlihat yang dimiliki oleh manusia
dan dapat dikembangkan menjadi berguna, baik yang berasal dari dalam diri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Seperti itu Ibu ya. Makanya kita membahas mengenai potensi diri itu adalah bagaimana kita mengembangkan kemampuan dalam diri kita yang belum terlihat. Seperti itu ya Bu ya. Makanya kita harus selalu menggali belajar apa saja yang menjadi potensi dalam diri kita. Dan dalam potensi diri ini, dalam materi kali ini ada beberapa contoh potensi diri, antara lain yang pertama itu ibu makan makanan bergizi selama kehamilan. Yang kedua itu ayah memberi dukungan selama kehamilan. Yang ketiga itu ibu saat hamil harus selalu sehat. Oke, dari penjelasan tadi, apakah ibu-ibu sudah paham? Kita lanjut lagi, Bu. Di sini saya akan menempelkan mengenai tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Di dalam tabel ini sudah ada potensi jawabannya ya dan tidak. Dari tabel ini, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah memotivasi atau telah memberikan masukan kepada ibu-ibu yang belum mampu memanfaatkan potensi diri dan keluarga. Sebelum mengakhiri topik ini, saya tanyakan kembali kepada ibu-ibu, apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dan dikembangkan serta dimanfaatkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu KPM? Ya, benar, benar. Ya, dari jawabannya terima kasih sudah menjawab. Dari jawaban yang ibu-ibu sampaikan maupun bapak-bapak, saya melihat ibu-ibu dan bapak-bapak sudah sangat memahami apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Di mana pesan khusus yang ingin disampaikan dari modul kita kali ini mengenai potensi diri ini adalah bagaimana setiap individu dan keluarga memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting, di mana semua itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat terwujud ketika ibu-ibu maupun bapak-bapak memahami potensi dan kemampuan yang ada dalam diri bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, serta mampu memanfaatkannya untuk mencegah dan penanganan stunting. Seperti itulah pembahasan kita pada sesi 13 ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik mengenai potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Di sini coba ibu-ibu dan bapak-bapak di tiap kelompoknya masing-masing melakukan pembahasan, perdiskusian mengenai yang pertama, yaitu coba bapak-bapak maupun ibu-ibu menggambarkan denah lingkungan sekitar bapak-bapak dan ibu-ibu KPM. Masukkan jenis-jenis sumber daya lingkungan sekitarnya yang dapat dimanfaatkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu untuk pencegahan dan penanganan stunting. Oke, sudah selesai. Setelah mengerjakan tadi, ini akan kita coba bikin tabel. Kita di sini memahami bahwa tabel ini adalah bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan manfaat sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting. Dalam pembahasan modul sesi 13 ini mengenai potensi lingkungan sekitar, sumber daya lingkungan sekitar, pesan yang ingin kita sampaikan bahwa lingkungan sekitar memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Kami harapkan sebagai pendamping maupun dari Kementerian Sosial agar ibu-ibu KPM dan bapak-bapak KPM melaksanakan semua informasi atau pembelajaran yang sudah ibu-ibu terima dan praktikkan untuk dilaksanakan di rumah, serta menyampaikan informasi ini kepada keluarga atau tetangga dekat, minimal masyarakat yang berada di sekitaran Bapak Ibu tinggal. Satu hal lagi yang penting dalam menangani upaya pencegahan dan penanganan stunting itu adalah dengan
bapak-bapak dan ibu-ibu KPM mengoptimalkan bantuan sosial yang bapak-bapak ibu-ibu terima dari pemerintah untuk kepentingan pencegahan dan penanganan stunting, bukan untuk kegunaan yang lain ya bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu lebih mudah memahami atau ingin lebih tahu lagi mengenai stunting, mengenai pencegahan dan penanganan stunting, bapak-bapak dan ibu-ibu KPM dapat menghubungi layanan atau fasilitas yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya ketika ibu-ibu melakukan posyandu atau cek kesehatan ke puskesmas, atau langsung menghubungi saya untuk bertanya mengenai pencegahan dan penanganan stunting. Terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu yang sudah menjawab, yang mau memberikan respon di pertemuan kali ini, mau peduli dan berinteraksi. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu KPM dan bapak-bapak KPM yang sudah mau hadir mengikuti pertemuan kali ini dan memberikan respon yang sangat baik atas materi-materi yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan semua apa yang disampaikan ini berguna dan bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu KPM di keluarga masing-masing, sehingga anak-anak dari kita terlepas dari bahaya stunting pada anak. Oke, sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa akan saya pimpin. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Saya mengharapkan bapak-bapak dan ibu-ibu tetap semangat untuk menghadiri pertemuan kita. Akhir kata, Horas.